channel gue Yogang Yopi Motovlog. Hari ini gue mau riding bareng ponakan gue. Jadi orang ini gue akan riding bareng ke daerah Cikini ya. Oke. Hari ini kita ngebahas tentang moge no paper dan full paper. Jadi apa sih keuntungan sama kerugiannya kalau kita beli moge no paper dan full paper itu? Terus pengertiannya apa aja? Seperti biasa kalau beli full paper tuh kayak motor biasa. Ada BPKB, STNK, faktur, form A, dan legal dari kepolisian. Tapi kita di sini lebih ngebahas tentang no paper ya, karena mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu ataupun kurang paham tentang no paper itu apa. Jadi no paper itu adalah motor yang nggak ada suratnya. Satu, sama sekali dia nggak ada surat, nggak ada form, faktur, segala macam. Yang kedua adalah dia punya STNK bantuan. Jadi STNK bantuan itu nomor polisinya ambil dari motor lain atau kawinan sama orang motor lain ya. Terus ada juga motor yang dapat surat dari instansi-instansi tertentu. Dan biasanya itu ada jangka waktunya. Saya cuma dikasih waktu setahun, habis itu dia harus perpanjang lagi, atau juga nggak bisa diperpanjang lagi kalau STNK bantuan kayak gitu. Terus keuntungannya apa sih kalau kita beli no paper ya? Yang pasti sih harganya jauh lebih murah ya. Itu harganya beda jauh karena pajak barang mewah di Indonesia itu sekitar kurang lebih 125%. Jadi emang secara harga tuh ngefek banget sih. Sebagai contohnya kayak BMW S1000RR itu, kalau no paper itu barunya sekitar 200 jutaan. Tapi kalau udah dijual resmi sama BMW Motorrad Indonesia, itu harganya berkisar di antara 700 sampai 800 juta. Jadi ya memang kata harga tuh lumayan sih. Ini kalau beli keripik singkong nih recommended nih, di seberangnya penjara Salemba. Beli berapa? Hah? Beli satu doang? Oh ya, beli dua lagi deh. Ya, dua lagi. Terus kalau kalian emang mau bawa motor di sirkuit, ya lebih baik emang beli yang no paper aja, karena di sirkuit juga nggak ada razia. Jadi banyak sih yang motor-motor balap kayak ada semua CDC Double R, ada juga yang no paper itu emang buat khusus di Sentul aja sih. Jadi keuntungannya sih dua itu ya. Kalau menurut gua harganya murah, yang kedua bisa buat pakai di sirkuit kalau misalnya nggak mau dipakai di jalan raya. Terus kerugiannya apa sih kalau misalnya kita beli moge no paper itu? Yang pertama itu dijual agak susah ya. Kenapa dijual agak susah? Karena kalau no paper itu kan berarti ilegal, dan nggak ada lembaga financing atau leasing yang mau ngebiayain ke sesuatu yang ilegal, dan juga nggak bisa diasuransikan. Dan juga motor itu juga nggak bisa diasuransiin karena nggak ada mau menanggung kalau barang ilegal. Terus yang kedua, pasti areanya terbatas ya. Kalau bawa motor di jalan perasaannya was-was kalau ada razia atau apa ya. Ada polisi iseng mungkin meriksa nomor plat nomornya,
salah satu kerugiannya itu. Nanti motornya bisa dikandangin tuh sama polisi. Dan kalau mau nebus motornya itu harganya ya sama-sama hampir sama lah kayak beli motornya. Itu lagi nyari kutu ya. Jadi kalau menurut gua secara personal pendapat gua sih ya lebih baik sih beli moge yang full paper aja. Selain karena resmi juga, ketika dibawa jalan juga aman dari polisi. Terus kalau emang duitnya belum sampai buat beli moge yang full paper, lebih baik sih ditabung dulu aja. Atau solusinya ya adalah beli moge resmi ya, beli moge resmi yang bekas. Itu salah satu solusinya sih. Banyak juga kok, karena depresiasi dari moge kan juga lumayan harganya. Jadi nggak ada salahnya juga beli moge resmi yang bekas. Dari harga lebih ekonomis ya, carinya yang di bawah kilometer 5.000, 2.000 gitu, lebih murah sih. Karena secara servis juga ya sama aja sih. Apalagi kalau moge no paper kan dia nggak ada history ininya, nggak ada history servisnya kayak gimana. Lebih aman kalau beli yang full paper sih. Oke guys, gitu aja sih pendapat gue tentang moge no paper dan full paper. Gimana pendapat kalian tentang moge no paper dan full paper? Apakah kalian tertarik untuk beli moge no paper atau moge full paper? Komen di bawah, like and share. Jangan lupa subscribe channel gue ya. Oke guys, see you in next video ya. Bye bye.